Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Menghakimi Sesama, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita pernah mendengar ungkapan ini. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Apa yang diputuskan oleh hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara di ruang pengadilan. Namun, siapakah yang dapat menentukan ukuran keadilan itu? Kalau hak-haknya dipenuhi, maka hakim disebut adil. Sebaliknya, jika tidak memenuhi keinginannya, hakim disebut tidak adil dan tidak menampakkan wajah Tuhan di ruang pengadilan. Firman Tuhan Yesus hari ini berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Tuhan Yesus tentu saja tidak sedang berbicara tentang putusan seorang hakim, tentang orang-orang yang sedang berperkara. Ia bicara secara khusus untuk memberikan pendidikan kepada para pendengarnya. Alasannya, penghakiman itu adalah hak Allah. Kalaupun orang hendak memberikan penilaian atau penghakiman, mereka harus sadar akan peringatan Tuhan Yesus selanjutnya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki kecenderungan untuk menilai atau menyatakan borok atau cacat atau kesalahan orang lain. Bahkan ada orang yang mengatakan kelemahan sesamanya tanpa tedeng aling-aling. Mereka tidak segan-segan mempermalukan orang yang dianggapnya telah melakukan kesalahan atau penodaan dalam hidup bermasyarakat. Bisakah kita menghentikan hal itu? Itu bukan penodaan dalam hidup bermasyarakat. Itu bukan masalahnya. Yang Tuhan mau supaya kita tidak menjadi bagian dari kebiasaan seperti itu. Tuhan mau kita berpikir 2 kali atau lebih tepat introspeksi terlebih dahulu sebelum menghakimi. Firman-Nya, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Kecenderungan untuk menemukan kesalahan orang lain itu harus dibarengi atau diikuti dengan introspeksi diri. Apakah aku ini sudah lebih baik dari mereka ini? Saudara-saudari terkasih, fakta membuktikan bahwa memang ada yang tidak beres, dan kita memiliki kecenderungan untuk tidak membiarkan ketidakberesan yang kita dengar atau kita lihat di sekitar kita. Apakah hal seperti itu disalahkan? Mau menjawabnya sekarang?
saya ingin menarik perhatianmu pada apa yang disarankan Tuhan Yesus pada kesempatan yang berbeda. Firman-Nya, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Mengapa hal itu yang dikatakan Tuhan? Agar tidak terjadi pelanggaran seperti mempermalukan orang di hadapan orang lain. Harapannya dengan teguran kasih itu, orang yang berdosa itu menyadari kesalahannya dan menemukan jalan yang benar tanpa harus merasa malu atau dipermalukan. Bukan kita yang memutuskan bahwa seseorang itu berbuat dosa, melakukan kesalahan atau tersesat. Namun, kita boleh mengingatkan orang itu dengan teguran kasih yang dapat menyelamatkannya. Betul, kita tidak ada yang sempurna. Namun, tugas kita untuk membawa orang lain yang salah jalan adalah jalan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Ia meninggalkan 99 ekor domba di padang dan mencari untuk menemukan seorang domba yang tersesat. Lihatlah betapa bahagianya dia setelah menemukan seekor domba yang tersesat itu. Bahkan malaikat di sorga bergembira karena seorang berdosa yang bertobat. Teguran kasih-Mu telah menyelamatkan orang itu. Saudara-saudari terkasih, perlu diingatkan dan perlu disadarkan kepada kita, menghakimi dan menegur itu dua hal yang sangat berbeda maksud dan muatannya. Menghakimi atau kata lainnya menyatakan seseorang itu terbukti bersalah dalam pandangan kita. Tetapi ketika menegur orang yang berbuat salah, kita sedang berusaha untuk menyadarkan dia akan apa yang sudah salah dilakukannya tanpa menetapkan dia sebagai tersangka atau terdakwa. Apalagi kalau teguran itu dikemas dengan cara manis dan dilakukan dengan kasih persaudaraan. Kalau kita sanggup melakukan teguran kasih itu, kita tidak sedang merendahkan martabat seseorang, tetapi mengangkat martabatnya. Kita tidak sedang mempermalukannya, malahan justru sedang berusaha membawa dia ke jalan yang benar tanpa harus mempersalahkannya juga. Tuhan Yesus sedang membuka mata para pendengarnya agar mereka tidak memiliki perilaku orang-orang Farisi yang merasa diri sudah paling benar dan suci dan menghakimi orang-orang yang tidak seperti mereka. Kebiasaan seperti itu harus mereka tinggalkan, sebab hal itu menunjukkan arogansi seakan-akan dirinya tidak punya dosa. Tuhan mau para pengikutnya menjauhi kebiasaan buruk itu dan menggantinya dengan sapaan kasih yang menyelamatkan. Apakah aku masih memiliki kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda Tuhan Yesus yang telah mendidik kami untuk tidak dengan mudah menghakimi orang lain, tetapi ingat untuk juga memperbaiki diri sendiri. Bantulah kami untuk menolong sesama kami yang tersesat kembali ke jalan yang benar, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.